Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lisa dalam pembelajaran IPS pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, untuk pembelajaran kita yang kedua adalah pembahasan soal-soal untuk bab yang kedua. Okay, let's start our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal latihan bab 2 IPS kelas 8 semester 1 ya. Okay, next question. Number 11. Konflik antar kelas sosial dapat terjadi karena A. Kelas sosial yang rendah sering mengadakan unjuk rasa dan protes. B. Kelas sosial yang tinggi senang memamerkan harta kekayaannya. C. Terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok. D. Kelas sosial yang tinggi tidak peduli terhadap kelas sosial yang rendah. Nah, ini yang paling besar probabilitas terjadinya konflik adalah karena ketidakpedulian ya, atau di sini kita lihat ada kesenjangan antara kelas sosial yang tinggi dan kelas sosial yang rendah. Jawabannya adalah D. Number 12. Ciri utama dari konflik adalah keinginan pihak-pihak yang berkonflik untuk A. Mengalahkan pihak lawannya. B. Saling memberi pengertian. C. Bekerja sama mencapai tujuan. D. Menciptakan suatu integrasi sosial. Nah, ini adalah yang paling utama dari definisi konflik ya. Kalian sudah tahu semua. Jawabannya adalah A. Ya, mengalahkan pihak lawan. Satu pihak dengan pihak yang lain saling bertentangan atau berkonflik. Jawabannya sekali lagi adalah A. Number 13. Konflik antar individu atau antar kelompok yang sederajat dinamakan konflik A. Diagonal, B. Vertikal, C. Horizontal, D. Terbuka. Sekali lagi, kata kuncinya adalah sederajat. Berarti jawabannya adalah horizontal. Horizontal adalah C. Jawabannya C. Horizontal. Okay, number 15. Konflik terbuka adalah konflik yang A. Diketahui semua pihak yang ada dalam organisasi. B. Terjadi pada orang yang berada di luar organisasi. C. Hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlihat konflik. D. Terjadi pada orang yang aktif di ruang publik. Ya, kata kuncinya adalah terbuka, berarti semua orang tahu ya. Biasanya kalau bisa diketahui semua orang ini berarti orang-orang yang terkait adalah aktif di ruang publik. Jawabannya adalah D. Next number. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Perpindahan penduduk dari satu kelompok ke kelompok lainnya yang sederajat. 2. Turunnya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya. 3. Pembentukan kelompok baru menempati derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut. 4. Naiknya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih tinggi derajatnya. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri mobilitas sosial vertikal naik ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, atau D. 3 dan 4. Kata kunci di sini adalah mobilitas sosial vertikal naik. Jadi yang statusnya naik ya. Di sini kita lihat yang naik adalah menempati derajat yang lebih tinggi, nomor 3. Dari kedudukan yang lebih
Naik kedudukan sosial, kedudukan yang lebih tinggi berarti 3 dan 4. Jawabannya adalah D ya. Oke, ini jawabannya D. Next number. Seorang siswa SMP yang karena rajin belajar sehingga naik kelas merupakan contoh mobilitas sosial. A. Vertikal naik, B. Vertikal turun, C. Horizontal, D. Intragenerasi. Jawabannya di sini adalah vertikal naik ya. Vertikal naik jawabannya A. Next number. Perpindahan status dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial yang lebih tinggi atau sebaliknya disebut mobilitas sosial. A. Horizontal, B. Perorangan, C. Kelompok, D. Vertikal. Nah, ini udah dari tadi dibahas yang sama ya, yaitu jawabannya adalah vertikal. Jawabannya adalah D. Oke, next number. Di suatu wilayah yang dihuni oleh banyak etnis, pernah terjadi pertentangan paham atau pendapat. Kemudian, pertentangan itu menimbulkan konflik. Kasus tersebut mencerminkan adanya hubungan antara titik-titik. A. Suku bangsa dan perbedaan paham. B. Kemajemukan dan konflik. C. Suku bangsa dan pertentangan. D. Konflik dan perbedaan kepribadian. Kesimpulan dari teks di atas adalah adanya kemajemukan atau pluralitas dan konflik. Jawabannya adalah B. Next number. Penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai pembuat keputusan atau wasit untuk menyelesaikan konflik disebut A. Arbitrasi, B. Mediasi, C. Konsultasi, D. Negosiasi. Jawabannya adalah arbitrasi. Oke, next number. Keberagaman agama tidak seharusnya menjadi sumber konflik jika A. Semua agama diramu untuk mengambil ajarannya sehingga baik. B. Membuat daerah pemisah antara agama satu dengan lainnya. C. Setiap agama dicari nilai mulianya yang menjadi kesamaan. D. Pemeluknya menerapkan prinsip saling menghargai. Maka jawaban yang paling tepat adalah pemeluknya menerapkan prinsip saling menghargai. Di dalam Islam ada konsep lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita harus saling menghargai agama masing-masing. Okay, thank you for your attention and participation. Shukran, jazakumullah khairan kathiran. And see you on the next meeting. Don't forget to subscribe, like, and comment our channel. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.